1000 candi dibangun hanya dalam satu malam. Kutukan seorang pangeran sakti kepada putri yang telah menipunya. Cerita Roro Jonggrang dan pasukan jin Bandung Bondowoso mungkin sudah menjadi bagian dari ingatan masa kecil kita semua. Tapi, mari kita berhenti sejenak dan gunakan logika. Apakah mungkin bangunan semegah ini dengan ribuan baku yang diukir sangat detail benar-benar hasil kerja makhluk gaib? Faktanya, sejarah asli di balik berdirinya mahakarya ini jauh lebih membanggakan daripada sekedar mitos. Mungkin kita bertanya, kenapa legenda jin itu bisa muncul? Jawabannya adalah waktu. Candi Prambanan sempat menghilang selama ratusan tahun. Setelah ibu kota Mataram kuno pindah ke Jawa Timur akibat letusan dahsyat Gunung Merapi, candi ini ditinggalkan, tertimbun tanah, dan tertutup hutan lebat. Saat ditemukan kembali oleh penduduk lokal berabad-abad kemudian, bentuknya sudah menjadi reruntuhan misterius yang tak masuk akal bagi akal sehat mereka saat itu. Tanpa catatan sejarah yang tersisa, masyarakat pun menciptakan legenda untuk menjelaskan kemegahan yang mereka lihat. Tapi mari kita buka lembaran sejarah yang sebenarnya. Nama asli kompleks ini bukanlah Prambanan, melainkan Siwagraha, yang artinya Rumah Dewa Siwa. Berdasarkan bukti dari Prasasti Siwagraha tahun 856 Masehi, pembangunan candi ini dimulai oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya. Perlu dicatat, ini bukanlah proyek satu malam. Pembangunannya memakan waktu puluhan tahun dan dikerjakan secara gotong royong oleh ribuan rakyat Mataram kuno. Ini adalah sebuah pernyataan politik. Prambanan dibangun sebagai simbol kembalinya kejayaan Wangsa Sanjaya di tanah Jawa, sekaligus menjadi tandingan yang sepadan bagi kemegahan Candi Borobudur. Coba perhatikan lebih dekat batu-batu ini. Nenek moyang kita tidak menggunakan semen atau perekat apapun. Mereka menggunakan teknik interlock. Batu-batu dipahat sedemikian rupa agar saling mengunci satu sama lain. Ini adalah teknologi anti gempa tingkat tinggi pada masanya. Selain itu, tata letak Prambanan sangat matematis. Kompleks ini awalnya memiliki 240 candi, bukan 1000. Semuanya disusun membentuk pola mandala, sebuah representasi suci dari alam semesta. Ini bukan sihir, ini adalah kecerdasan arsitektur yang melampaui zamannya. Ada satu hal menarik lainnya. Meski Prambanan sering dianggap sebagai simbol persaingan antara Hindu dan Buddha, sejarah mencatat sisi yang lebih humanis. Rakai Pikatan, sang pembangun Prambanan, sebenarnya menikah dengan Pramodawardhani, seorang putri dari Wangsa Shailendra yang beragama Buddha. Artinya, di balik setiap tumpukan batu ini tersimpan pesan tentang toleransi dan penyatuan dua kekuatan besar. Prambanan adalah bukti hidup bahwa perbedaan keyakinan tidak menghalangi manusia untuk menciptakan sesuatu yang abadi. Jadi, masihkah kita percaya bahwa candi ini dibangun oleh jin? Legenda Roro Jonggrang memang indah sebagai warisan budaya. Tapi, menghargai bahwa manusia asli Nusantara lah yang membangun ini dengan keringat dan ilmu pengetahuan, rasanya jauh lebih membanggakan. Mereka membuktikan bahwa kita adalah bangsa dengan peradaban besar sejak dulu kala. Sekarang, setelah tahu fakta ini, bagian mana dari Prambanan yang menurut kalian paling ajaib? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, agar kita bisa terus menjelajahi jejak-jejak sejarah yang tersembunyi. Sampai jumpa di video berikutnya.